Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini determinan kesehatan untuk kita pelajari kembali, untuk kita kembali mengulas tentang aspek dalam determinan kesehatan itu sendiri. Betullah determinan sosial dan literasi kesehatan ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita akan melaksanakan suatu intervensi terhadap masalah kesehatan. Pada kesempatan kali ini, aspek dalam determinan kesehatan kita akan coba untuk mengulas atau mengkaji dengan menggunakan satu teori di mana sebenarnya Anda semua bisa menggunakan lebih banyak teori lagi yang bisa kita aplikasikan. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana HL Bloom kita bisa manfaatkan untuk membahas faktor-faktor atau determinan apa saja yang dapat mempengaruhi suatu permasalahan kesehatan. Nah, untuk pembahasan, selain nanti kita akan melihat satu video yang mungkin akan membantu teman-teman untuk bisa memahami bagaimana kita bisa melihat aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan untuk acuan untuk kita membuat suatu intervensi. Kita nanti juga akan bisa melihat dari beberapa hasil penelitian atau jurnal yang dipublikasi sehingga kita mengetahui apa saja yang sudah ditemukan dalam suatu penelitian tersebut yang kita pertimbangkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu permasalahan atau determinan dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini saya akan menyiapkan 2 jurnal dalam Classroom yang kemudian nanti kita akan melihat apa saja determinan yang bisa kita analisis dalam kerangka teori HL Bloom. Sebelum kita mengerjakan jurnal, sepertinya kita harus mendengarkan dan menyimak dulu penjelasan tentang bagaimana kita bisa mempertimbangkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh HL Bloom. Jadi kita akan membahas tentang teori Bloom. Karena teori Bloom ini membahas tentang determinan kesehatan manusia. Nah, ngomongin tentang kesehatan manusia, jadi kesehatan manusia ini terdiri dari 3 aspek sebenarnya. Tidak cuma sehat secara fisik aja, tapi secara sosial, secara somatik atau secara fisik ya, tubuh atau biologis. Lalu juga secara psikis atau mental, disebut dengan kesehatan mental. Nah, 3 aspek ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Di antaranya yaitu lifespan, yaitu berapa lama kita udah hidup di dunia. Derajat kesehatan anak bayi sama derajat kesehatan orang tua pasti berbeda jauh. Lalu adanya penyakit atau disease pasti sangat mempengaruhi, dan juga ketidaknyamanan suatu individu tersebut, kecacatan yang dialami oleh individu, lalu partisipasi individu tersebut dalam pelayanan kesehatan, serta perilaku kesehatannya, apakah dia sangat menjaga kesehatan, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, lalu perilaku di lingkungan atau ekologinya. Perilaku dalam kehidupan sosial juga sangat mempengaruhi, serta perilaku interpersonal, cara dia berperilaku antar orang dan juga kepada masyarakat, serta reserve, cadangan atau potensi yang dimiliki oleh individu tersebut, serta kepuasan internal dan juga eksternal dari individu tersebut. Nah, baru kesemua faktor tersebut dipengaruhi oleh 4 determinan kesehatan. Yang pertama adalah hereditary atau genetik. Berikutnya adalah pelayanan kesehatan,
Setelah itu ada faktor perilaku gaya hidup yang dilakukan oleh individu tersebut. Dan yang terakhir yang memegang peranan paling besar yaitu dari lingkungan. Dimana kalau kita lihat secara teori Bloom, lingkungan ini memiliki porsi yang paling besar dalam menentukan kesehatan suatu individu, diikuti dengan gaya hidup atau perilaku, lalu genetik, baru pelayanan kesehatan. Keempat determinan tadi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Genetik akan sangat dipengaruhi oleh populasi. Dari jumlah populasinya, distribusinya, gen yang terdapat dari populasi tersebut juga akan mempengaruhi. Lalu suatu populasi ini akan sangat dipengaruhi juga oleh adanya budaya. Lalu budaya bersama dengan kepuasan manusia akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang ada. Lalu kepuasan manusia ini dengan adanya keseimbangan ekologi akan membentuk suatu perilaku yang akan membentuk suatu lifestyle dari individu tersebut. Dan keseimbangan ekologi ini bersama dengan sumber daya yang ada akan membentuk lingkungan yang ada. Dan lingkungan tadi bersama dengan budaya tadi akan membentuk suatu populasi yang akan mempengaruhi genetik, yang akan mempengaruhi juga ke derajat kesehatan individu tersebut. Ya, jadi secara keseluruhan ini dia Baik, saya rasa itu adalah penjelasan tentang teori H.L. Bloom yang membahas apa saja determinan yang dapat kita gali dari masyarakat. Yang artinya keterpaparan suatu masalah kesehatan itu bisa dari segala aspek. Kita tahu dengan teori H.L. Bloom bahwa kita bisa melihat bahwa mulai dari hereditar, kemudian lingkungan, bahkan perilaku, sama halnya ketika kita membahas dalam teori Dahlgren. Hanya saja memang skema sedikit berbeda, akan tetapi aspek atau komponen di dalamnya saya rasa sama. Dengan kita bisa melihat sisi pandang dari teori H.L. Bloom, mungkin kita juga bisa melihat bahwa hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil surveillance yang kita akan laksanakan dalam pelatihan PBL 1 yang nanti Anda semua akan harus mengikuti itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jurnal-jurnal hasil dari publikasi suatu penelitian itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa mengidentifikasi determinan apa yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi dari keterpaparan suatu masalah kesehatan. Maka dari itu, dari jurnal tersebut, coba Anda letakkan pada aspek yang manakah dari teori H.L. Bloom ini variabel-variabel yang mempengaruhi dari suatu permasalahan yang diungkap dalam jurnal tersebut. Karena jurnal-jurnal penelitian yang sudah dipublikasi itu adalah bagian dari bagaimana kita mengidentifikasikan determinan masalah. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini dan saya rasa cukup jelas, tapi jika ada pertanyaan silakan dicatat, kita akan bahas minggu depan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.